atau argumentasi. Jadi kalau ada judul tesis atau disertasi menggunakan kata argumentasi, itu levelnya adalah skripsi. Yang kedua, S2 levelnya adalah mengembangkan atau inovasi. Inovasi berarti melakukan penelitian dengan usaha untuk menyempurnakan yang telah ada. Karena yang telah ada itu dipandang ada kelemahan dan kekurangan. Karena itu penelitian ada kedua mengembangkan hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. Dan S3 levelnya adalah invensi atau kreasi, yaitu menemukan atau menciptakan. Dalam KNI level 9 dinyatakan program doktor menciptakan hingga menghasilkan kreatif, original, dan teruji dengan pendekatan multi dan transdisiplin. Ya, jadi dengan kita memahami level penelitian 1 S2 S3, maka diharapkan tidak ada tesis yang terasa skripsi atau disertasi terasa skripsi. Tapi tidak dilarang kalau ada skripsi yang terasa tesis atau terasa disertasi. Tesis dan disertasi levelnya menggambarkan dan menerapkan. Kalau tesis menggambarkan bisa menerapkan, yang lebih tinggi adalah mengembangkan pendekatan multidisiplin. Sedangkan disertasi menggambarkan, menerapkan, mengembangkan, menciptakan yang original dan teruji. Pendekatannya dan multidisiplin. Jadi lebih lengkap hasil penelitian memiliki novelnya adalah inovatif dan kreatif. Hasil dan dengan data reliable. This meeting is being recorded. Maka hasilnya akan laku dijual. Ya. Jadi teman-teman yang melakukan penelitian yang sudah bisa memenuhi 7 indikator, ini dapat dinyatakan sebagai penelitian yang terbaik. Tentang kebaruan atau novelty dari penelitian, tadi yang pertama adalah kebaruan substansi, bahwa yang diteliti belum pernah diteliti oleh orang lain. Yang kedua, kebaruan tempat penelitian. Mungkin judulnya sama, tapi tempatnya berbeda, maka ini dipandang kebaruan dari tempat. Kebaruan dari metode. Nah, ini metode ini sekarang yang dipandang baru adalah mixed method ya. Bahkan jurnal-jurnal Q1, Q2 itu sekarang cenderung menggunakan mixed method yang diterima. Kebaruan juga dari penggunaan software analisis data. Kalau kuantitatif perkembangannya ada SPSS sampai sekarang masih cukup banyak dipakai SPSS karena lebih rasional, lebih mudah terutama untuk analisis multi variabel. Ada Lisrel, Amos, SmartPS digunakan untuk menguji model. Kebaruan lain adalah kebaruan dalam menggunakan teori. Apakah teori itu mau diuji
studi atau teori itu yang digunakan memandu untuk penelitian. Nah, untuk memahami penelitian, saya tunjukkan pohon ilmu, dan pohon ilmu ini merupakan konstruksi dari saya, dan oleh AI saya dipandang mampu menciptakan pohon ilmu metodologi penelitian yang melebihi buku-buku internasional ya. Nah, penelitian dari akan filsafat, batas tubuhnya adalah paradigma, dan cabang-cabang ini merupakan fungsi dari penelitian. Fungsi pertama adalah penelitian yang bersifat tuno, penelitian untuk mengembangkan ilmu. Alhamdulillah dari pohon ilmu ini sudah saya tulis bukunya. Tuno itu ada metode penelitian kuantitatif survei, ada eksperimen, lalu ada metode kualitatif, dan mixed method. Ada yang baru, big data, itu ternyata masuk Tuno. Lalu yang kedua adalah need to do, artinya hasil penelitian itu digunakan untuk membantu pelaksanaan kerja, ada research and development, dan ada action research. Cabang yang tiga, penelitian itu terus adalah penelitian untuk evaluasi dan penelitian untuk membuat kebijakan. Kalau dibuat dalam bentuk bagan, fungsi penelitian Tuno ada metode kuantitatif, kualitatif, mixed method, dan big data research. Sedangkan untuk Nitutus ada R&D dan action research, dan untuk Nitutus ada evaluation research dan policy research. Teman-teman, banyak metode penelitian yang dapat digunakan untuk penelitian lapangan. Namun saat ini yang masih ramai masih pada kuantitatif dan kualitatif, padahal sudah banyak metode itu berkembang. Ini sudah masuk ke substansi. Sumber penelitian. Sumber artinya resources, dari mana penelitian itu akan dilakukan. Ya. Sumber penelitian untuk metode kuantitatif, satu, penelitian berangkat dari masalah. Ya. Nah, selama ini mungkin teman-teman lebih berfokus bahwa penelitian itu harus berangkat dari masalah. Ternyata itu tidak ya, karena sumber penelitian selain masalah ada. Penelitian yang dengan hari ini dibicarakan adalah riset gap. Ya. Riset gap adalah adanya celah penelitian yang perlu diisi. Kalau penelitian itu berangkat dari masalah, ini dari fakta dan dari praktek, maka dapat dilihat permasalahan itu karena ada deviasi teori dengan praktek, perencanaan dengan pelaksanaan, aturan dengan pelaksanaan. Di dunia tidak ada penyimpangan, tapi adanya kompetitor juga memunculkan masalah. Dalam dunia pelayanan ada pengaduan bisa memunculkan masalah. Jadi ini adalah penelitian yang bersumber dari masalah. Nah, hari ini adalah penelitian yang bersumber dari gap. Ini sebenarnya saya sudah mengidentifikasi ada 14 riset gap, namun satu ada dalam penelitian itu jadi perbedaan teori yang digunakan. Perbedaan teori, judul penelitian yang sama, hasilnya bisa berbeda. Hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan berkali-kali kok hasilnya itu saling bertentangan ya. Penelitian A dengan B
dengan C ternyata bertentangan atau kontradiksi atau tidak konsisten, sehingga ini perlu dipastikan mana yang benar. Lalu gap konteks penelitian, ini penelitian ya judul yang sama tapi tempat berbeda kok hasilnya berbeda, sehingga ini disebut sebagai gap konteks penelitian. Gap variabel. Gap variabel ini penelitiannya kok terlalu sederhana, hanya meneliti 2 variabel. Ini dianggap kurang ya, kurang lengkap. Yang kelima adalah gap metode penelitian. Ada judul penelitian yang hampir sama, satu menggunakan metode kualitatif, satu kuantitatif, satu mixed method. Ternyata hasilnya berbeda ya. Jadi materi hari ini adalah riset gap itu terkait dengan permasalahan atau kelemahan atau kesalahan yang ada dalam suatu penelitian. Jadi kalau riset gap itu sumbernya adalah penelitian. Bisa terjadi riset gap sebagai masalah, ya, riset gap sebagai masalah, tapi masalah belum tentu riset gap, karena riset gap itu fokus pada hasil penelitian. Sumber masalah berikutnya adalah dari potensi. Nah, ini yang banyak dilupakan ya, bahwa di dunia itu yang ada kan 2 hal yang utama, ada masalah dan ada potensi. Mengapa yang difokuskan kok masalah? Padahal kalau penelitian itu berangkat dari masalah, itu cenderung memecahkan masalah. Sedangkan kalau penelitian berangkat dari potensi, itu akan meningkatkan nilai tambah. Mungkin salah satu Indonesia nggak maju-maju, dan Indonesia itu banyak potensi, tapi yang jarang diteliti, karena selama ini penelitian berangkat dari masalah. Yang berikutnya, penelitian juga berangkat dari pemikiran baru. Pemikiran baru itu adalah kreativitas ya, atau inovasi. Penelitian yang berangkat dari pemikiran baru ya ini akan menghasilkan sesuatu yang pasti inovatif atau kreatif karena sesuatu yang baru. Dan pikiran manusia itu tidak terbatas. Maka kalau penelitian yang berangkat dari pemikiran baru, ini yang diharapkan mampu menunjukkan bahwa hasil penelitian ini levelnya adalah inovatif dan kreatif. Ya. Riset gap. Ya. Ini gambaran mudah-mudahan mudah memahami. Riset gap saya artikan sebagai dugaan adanya kelemahan atau kesalahan dalam penelitian. Ya. Dugaan adanya kelemahan, kesalahan dalam penelitian. Bisa terjadi riset gap itu dalam penelitian kuantitatif, dalam penelitian kualitatif, dalam mixed method, dalam R&D, dan penelitian-penelitian yang lain. Jadi masing-masing harus dipahami apa yang menjadi riset gap, karena dengan riset gap itu akan dilakukan penelitian untuk memperbaiki atau mengisi celah adanya kekurangan. Nah, penelitian yang berangkat dari riset gap itu levelnya paling tinggi adalah inovasi, karena mengisi kesenjangan atau mengatasi kelemahan. Jadi belum sampai pada kreasi. Kalau sampai kreasi berangkat dari pemikiran baru atau berangkat dari potensi. Ya. Jadi kalau dibuat definisi,
Ya, ini saya kembangkan dari berbagai kajian. Research gap adalah kesenjangan atau kelemahan pada satu atau lebih komponen penelitian yang menyebabkan perlunya dilakukan penelitian untuk memperoleh pengetahuan atau perbaikan ilmiah. Jadi maksudnya di dalam penelitian ini ada satu atau lebih komponen penelitian yang di situ terlihat adanya kekurangan atau kelemahan. Definisi yang lebih operasional, research gap adalah kondisi ketika suatu komponen penelitian seperti fenomena, teori, populasi, sampel, variabel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, penyajian data, pembahasan hasil penelitian, atau kesimpulan dan saran belum memadai, belum sesuai atau belum lengkap, sehingga memerlukan penelitian lebih jauh. Jadi research gap itu ada pada setiap komponen dalam penelitian. Ini gambarannya sebagai berikut. Research gap karena fenomena. Satu atau dua penelitian, ya minimal dua penelitian atau lebih, itu judul yang sama bisa menggunakan gap fenomena yang berbeda. Maksudnya gap fenomena ini secara operasional bisa gap yang berupa potensi atau bisa juga gap berupa masalah atau berupa pemikiran baru. Karena untuk memahami research gap, maka peneliti harus bisa membandingkan satu penelitian dengan penelitian yang lain. Misalnya dalam gap penelitian, apakah nyamuk itu sebagai masalah atau sebagai potensi? Nah, ini kan karena pandangan terhadap fenomena berbeda, maka akan menghasilkan penelitian yang berbeda. Memang orang yang hebat adalah yang mampu merubah masalah menjadi potensi. Penduduk yang banyak itu potensi atau masalah, ya seperti itu. Jadi gap ini karena berangkat dari fenomena yang berbeda. Gap karena teori. Karena teori itu levelnya ada grand teori, ada modeling teori, ada substantif teori. Ada teori yang lama dan ada teori yang baru. Teori juga bermacam-macam karena dibangun oleh orang yang sesuai keahlian. Jadi misalnya penelitian tentang leadership. Yang satu menggunakan teori transaksional, yang satu menggunakan teori transformasional. Sehingga di sini terjadi perbedaan teori yang digunakan. Yang ketiga, gap variabel. Ini bisa terjadi karena variabelnya itu kurang, ya, tidak cukup untuk menggambarkan objek yang diteliti. Gap berikutnya adalah gap rumusan masalah. Penelitian ada yang membuat rumusan masalah yang lengkap dan ada yang moderat dan ada yang singkat. Kalau rumusan masalah yang singkat sesuai dengan judulnya, kalau rumusan masalah yang moderat selain judul dijabarkan ke pertanyaan yang lebih operasional, dan kalau lengkap itu rumusan masalah mulai dari menggambarkan setiap variabel atau objek yang diteliti, membuat rumusan masalah komparatif, membuat rumusan masalah asosiatif sederhana, membuat rumusan masalah asosiatif ganda, dan membuat rumusan masalah yang berbentuk jalur atau SEM. Ini
Terkait gap yang lengkap, ada yang tidak. Gap berikutnya adalah gap rumusan hipotesis. Nah, ini hipotesis ini kan jawaban terhadap rumusan masalah. Jarang sekali penelitian yang merumuskan hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif. Yang banyak adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan terhadap nilai satu variabel dalam satu sampel. Sehingga uji hipotesisnya menggunakan salah satunya t-test one sampel. Ada hipotesis komparatif, analisisnya bisa t-test atau analisis varian. Gap juga terjadi karena populasi. Ada penelitian yang menggunakan populasi yang kecil, misalnya hanya satu sekolah, ada populasi yang besar. Besar kecilnya populasi ini akan mempengaruhi validitas eksternal atau validitas generalisasi. Jurnal-jurnal Q1 umumnya dari hasil penelitian yang jumlah sampelnya itu, yang populasinya itu luas ya, bukan hanya satu institusi, tapi bisa level kabupaten, provinsi, bahkan negara. Juga gap karena mengambil sampel. Sampel itu ada yang random atau probability dan ada yang non-probability. Untuk probability saja ada sampel dari populasi yang finite yang jumlahnya diketahui dan ada populasi yang jumlahnya tidak diketahui. Mengambil sampel saja ada bermacam-macam rumus ya, misalnya rumus Cochrane, rumus Yamane, rumus Isaac and Michael, rumus Sair, atau menggunakan yang lebih spesifik lagi. Jadi terjadi perbedaan dalam menghitung sampel. Gap berikutnya adalah gap instrumen penelitian. Instrumen ini ada yang lengkap, tapi ada juga instrumen yang hanya yang sifatnya garis besar saja. Misalnya sama-sama meneliti tentang kepuasan pelanggan. Ya, mungkin ada yang menggunakan instrumen yang lengkap, tapi ada yang garis besarnya. Gap dalam pengumpulan data. Pengumpulan data itu kalau kualitatif kan ada observasi, wawancara, dokumentasi. Tapi mungkin di metode kualitatif hanya menggunakan wawancara, sedangkan yang lain menggunakan lengkap. Untuk kuantitatif pengumpulan data ada yang pakai tes, ada yang kuesioner tertutup, terjadi perbedaan. Gap berikutnya adalah gap analisis data. Ada analisis yang sifatnya deskriptif dengan statistik deskriptif untuk kuantitatif. Ada juga analisis yang inferensial dengan statistik inferensial. Untuk kualitatif ada analisis yang deskriptif, tapi ada juga analisis yang levelnya adalah konstruktif, membangun konstruksi. Gap yang lain adalah gap hasil penelitian. Judul penelitian yang sama, tempat penelitian berbeda, hasilnya kok berbeda. Gap dalam memberi pembahasan. Satu penelitian memberi bahasan dengan 2 referensi, yang satu dengan 5 referensi, sehingga terjadi gap. Gap dalam membuat kesimpulan. Rumus dasarnya kan kesimpulan ini merupakan jawaban terhadap rumusan masalah. Sehingga jumlah kesimpulan sama dengan jumlah rumusan masalah. Nah, sering terjadi jumlah rumusan masalah ada 10, tapi kesimpulannya ada 8. Berarti masih ada gap. Gap berikutnya juga gap memberikan saran. Ya, ini
sering juga terjadi gap. Pertama, saran-saran yang baik itu selalu didasarkan hasil penelitian. Tapi ada yang memberi saran didasarkan pada pemikiran. Berarti terjadi gap. Ini ya Bapak Ibu, yang dimaksud riset gap adalah terjadinya ketidakjelasan, kelemahan, kekurangan yang ada pada setiap komponen dalam penelitian. Yang saya maksud komponen adalah ini, ya, ini panah-panah ini adalah komponen dalam penelitian. Contoh gap fenomena, misalnya dari sumber penelitian yang berbeda. Jadi datanya berbeda. Apalagi di Indonesia ini ya, mengenai jumlah penduduk aja antara Badan Statistik, antara BKKBN, antara Pemda, itu berbeda-beda ya, karena sumbernya berbeda. Gap teori berbeda atau tidak terbukti. Gap variabel model, ada yang multivariabel, ada yang model jalur. Gap rumusan masalah menjadi tidak jelas. Ada yang membuat rumusan panjang sehingga tidak tahu maksudnya ke arah mana rumusan masalah itu akan ditujukan. Gap rumusan hipotesis, ya, rumusan hipotesis tidak lengkap. Gap populasi atau tempat penelitian, misalnya di sekolah, ada sekolah yang belum diteliti. Gap sampel terlalu kecil. Gap instrumen kurang valid. Gap teknik pengumpulan data yang berbeda. Objek yang sama, penelitian sama. Gap analisis data terlalu sederhana, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Gap hasil penelitian tidak lengkap, kontradiksi, dan tidak konsisten. Gap dalam pembahasan kurang mendalam. Gap dalam kesimpulan belum lengkap, belum tegas. Gap dalam memberi saran belum operasional, belum didasarkan pada hasil penelitian. Ya teman-teman, yang dimaksud riset gap. Dan riset gap ini bisa sebagai masalah penelitian. Tapi masalah belum tentu riset gap. Karena riset gap itu masalah yang diperoleh dari penelitian. Contoh gap dalam fenomena. Penelitian sama, penelitian A, fenomenanya 1. Penelitian A sama, fenomenanya 2. Penelitian A, fenomenanya 4. Penelitian A, fenomenanya 5. Nah, ternyata di sini masih ada gap, ya, fenomena yang belum diteliti, sehingga ini perlu dilakukan penelitian supaya terjadi kesinambungan antar fenomena. 2, gap teori. Penelitian 1 dengan teori A, penelitian 2 dengan teori B, penelitian 3 dengan teori D. Di penelitian 4 seharusnya, penelitian 3 dengan teori D, dan penelitian 4 ya, 1, 2, 4, 5 dengan teori E. Nah, di sini ada gap, yaitu gap teori C yang belum digunakan dalam penelitian. Mohon maaf, ini yang 3 ini adalah 4, yang ini 5, dan yang gap adalah teori yang ketiga yang belum digunakan dalam penelitian. Gap hasil penelitian, misalnya penelitian itu kontradiksi. Antara satu dengan yang lain penelitian itu tidak sama. Ini sering terjadi dalam survei-survei politik ya, survei-survei politik, penelitian yang melakukan penelitian berbeda dan hasilnya juga berbeda. Karena penelitian politik sering ya kepentingan, sehingga hasil satu dengan yang lain itu berbeda.
Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang independen. Kalau gap dalam penelitian juga karena tidak konsisten. Penelitian tahun yang lalu hasilnya A, tahun sekarang B, dan tahun besok C. Ini hasilnya kok tidak konsisten, maka diragukan. Berikutnya hasil tidak lengkap. Ya, yang satu penelitian dengan rumusan masalah yang lengkap, yang satu hanya 2 rumusan masalah. Gap dalam generalisasi. Generalisasi ini adalah hasil penelitian dapat diberlakukan ke populasi yang luas. Dalam penelitian kuantitatif, generalisasi itu ditunjukkan dalam bentuk signifikansi. Apakah penelitian itu signifikan atau tidak? Kalau penelitian itu signifikan, berarti hasil penelitian dapat diberlakukan ke populasi. Berikutnya hasil penelitian 1, hasil penelitian 2, hasil penelitian 3, hasil penelitian 4. Nah, ternyata hasil penelitian 1, 2, 3, 4 bertentangan, tidak konsisten, tidak lengkap, beda generalisasi. Sehingga perlu penelitian untuk memastikan mana yang benar. Gap dalam konteks penelitian, hasil penelitian di Jakarta, di Bandung, lalu di Semarang, di Surabaya. Ini judul penelitian sama tapi hasilnya berbeda sehingga memunculkan gap. Gap dalam variabel, ini penelitian di Jakarta dengan 3 variabel, di Bandung dengan 3 variabel, di Semarang 3 variabel, sama-sama 3 variabel. Ini karena baru 3 variabel dipandang belum mencerminkan konteks objek yang diteliti. Terkait dengan generalisasi atau signifikan. Hasil penelitian di Jakarta signifikan. Di Bandung tidak signifikan, di Semarang signifikan, di Surabaya signifikan. Jadi terjadi perbedaan dalam generalisasi. Gap dalam metode penelitian. Penelitian 1 menggunakan metode survei, yang satu menggunakan eksperimen, yang satu menggunakan metode kualitatif, yang satu menggunakan mixed method. Ini terjadi gap dalam hasil penelitian. Nah, jadi sekali lagi bahwa riset gap itu bisa masalah, tapi masalah belum tentu riset gap. Masalah adalah kesenjangan antara teori dengan praktek, aturan dengan pelaksanaan, rencana dengan pelaksanaan, ada kompetitor dan ada pengaduan. Sedangkan kalau riset gap adalah berasal dari kajian literatur dan hasil penelitian. Sehingga di sini dalam riset gap ini kemungkinan akan menimbulkan adanya kesenjangan dalam 14 komponen penelitian. Jadi kemungkinannya gap teori lama dan teori baru, ya karena kebenaran ilmiah itu terutama dari teori itu lama atau baru. Lalu gap penelitian, hasil penelitian A dan hasil penelitian B berbeda. Gap C, tempat penelitian di desa, yang satu di kota, hasilnya berbeda. Dengan metode penelitian satu dengan metode kuantitatif, yang satu dengan metode mixed method, hasilnya juga berbeda. Nah, teman-teman, untuk penelitian yang berangkat dari riset gap, maka harus diketahui indikator riset gap yang baik, ya, yang dapat
digunakan untuk memulai atau sumber penelitian. Nah, riset gap yang baik adalah diperoleh dari literatur, baik dari buku atau dari jurnal yang terpercaya. Jadi sumbernya itu jelas. Karena sumbernya jelas sehingga validitas gap dapat dipercaya. Kedua, ada kesenjangan ilmiah. Kesenjangan ilmiah ini, ciri ilmiah adalah rasional, empiris, dan sistematis. Jadi kesenjangan ilmiah yang pertama, bahwa penelitian yang satu itu sesuai dengan teori yang jelas, dan yang lain hanya berdasarkan pendapat. Yang satu masalahnya berdasarkan image atau hanya pendapat, yang satu berdasarkan fakta empiris. Sehingga ini adalah kesenjangan ilmiah. Lalu kesenjangan itu dianggap logis ya, masuk akal lah, bahwa cocok untuk dilakukan penelitian. Yang keempat, bahwa kesenjangan itu relevan dengan bidang ilmu. Ini terutama teman-teman yang sudah memiliki bidang keilmuan, prodi tertentu, maka gap ini relevan ya dengan prodi yang dimiliki. Visible diteliti, namanya visible itu layak. Ada sumber daya manusia, ada sumber daya alam, ada biaya, ada yang waktu untuk diteliti. Visible dalam penelitian misalnya Anda akan meneliti di tempat yang sedang perang ya, perang. Jadi perang itu kan ya mungkin sulit ya karena risikonya tinggi sehingga itu tidak visible diteliti. Lalu yang berikutnya, bahwa dengan meneliti riset gap itu akan memiliki kontribusi ilmiah, manfaat ilmiahnya. Langkah-langkah dalam menemukan riset gap yaitu kajian literatur dari buku atau jurnal atau laporan penelitian. Dengan sekian banyak jurnal, laporan penelitian, melalui misalnya systematic literature review, akan memunculkan perlu dianalisis ya. Jadi dengan systematic literature review akan mudah untuk melakukan analisis sehingga akan memunculkan riset gap ya, riset gap. Nah, berangkat dari riset gap ini dibuatlah rumusan masalah yang akan dilakukan penelitian. Jadi penelitian yang berbasis riset gap adalah penelitian di mana permasalahan itu berangkat dari hasil penelitian. Dari hasil penelitian Anda kurang atau kelemahan, konsisten bahkan dugaan kesalahan. Untuk riset gap salah satu penelitian itu penelitian yang riset gap hasil adalah ini. Riset gap bisa menjadi penelitian,
This meeting is being Nah, recorded. bisa diteliti dengan metode ini sesuai dengan ResearchGate, pakai metode mana yang cocok. Masuk ke substansi. Penelitian kuantitatif berdasarkan ResearchGate. Nah, untuk metode kuantitatif, ya ini sudah yang disampaikan tadi adalah ResearchGate untuk metode kuantitatif. Di sini metode kuantitatif intinya adalah metode penelitian yang digunakan untuk membuktikan hipotesis. Nah, di buku hipotesis karena sebagai dugaan hubungan antara variabel atau lebih ya. Tapi kalau dikembangkan dengan statistik, hipotesis itu ada yang deskriptif dan sampel, ada yang komparatif, ada relatif, ada jalur dan model. Jadi intinya kuantitatif untuk membuktikan hipotesis yang dibangun dari pemikiran baru, dari teori, dari ide atau gagasan. Kalau diterjemahkan buat definisi, saya membuat definisi yang menurut EAI ini lebih lengkap dari buku asing, di mana metode penelitian kuantitatif, metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menggambarkan setiap variabel yang diteliti serta membuktikan hipotesis. Maaf. Jadi metode kuantitatif filsafatnya sebenarnya rasionalisme, positivisme, postpositivisme. Objeknya bisa populasi, sampel random, atau sampel tidak random. Pengumpulan data umumnya pakai instrumen dengan kuesioner tertutup dan tes. Analisis dengan manual, dihitung secara manual dengan kalkulator, atau dengan SPSS, atau Smart PLS, atau RStudio. Tujuannya menguji hipotesis. Nah ini teman-teman, hipotesis juga ada 3 level, hipotesis yang aplikatif, hipotesis inovatif, dan hipotesis kreatif. Nah di Indonesia, pengalaman saya sebagai asesor, disertasi pun lebih banyak menguji hipotesis yang aplikatif. Padahal hipotesis yang aplikatif ini tidak inovasi dan tidak mengembangkan iptek. Metode kuantitatif ada survei, ada eksperimen, ada ex post facto, dan ada case study. Nah, untuk yang pertama, yang metode penelitian survei, ini teman-teman, kalau penelitian yang berangkat dari masalah, ini kan ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada batasan masalah, dan ada rumusan masalah. Jadi ada latar belakang, ada identifikasi, ada batasan, dan rumusan masalah. Nah ini sebenarnya juga masalah, hanya masalahnya itu berangkat dari ResearchGate. ResearchGate itu dari 14 komponen dalam penelitian. Langkah berikutnya sama, ada teori, hipotesis, lalu menentukan metode penelitian, ya, dan hasil penelitian. Nah, dalam langkah-langkah ini juga bisa muncul gap, tapi ini khusus penelitian yang berangkat dari gap untuk metode kuantitatif. Contoh ini kuantitatif
pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Apa riset gap-nya? Misalnya riset gap-nya berasal hasil beberapa penelitian tidak konsisten dan sampelnya itu kecil. Jadi judul ini berangkat dari hasil penelitian yang tidak konsisten dan sampel kecil. Maka di sini nanti akan membuktikan apakah mana yang lebih konsisten dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada. Ini penelitian dengan 3 variabel, pengaruh motivasi kerja, kompetensi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, ini misalnya gap-nya instrumen, ya. Instrumen yang digunakan untuk mengukur 4 variabel, yang satu peneliti dengan menggunakan 15 butir, yang satu menggunakan 30 butir. Lalu akan diteliti mana yang lebih lengkap dan akurat. Bisa meneliti yang dalam bentuk analisis jalur. Ini judulnya misalnya kepemimpinan transformasional X1, kompetensi X2, dan lingkungan kerja X3 terhadap kinerja karyawan itu Y melalui kepuasan kerja Z1 dan motivasi kerja Z2. Jadi Z1 dan Z2 adalah variabel mediator. Ya, yang menjadi riset gap karena model mediasi ganda ini belum teruji, ya, masih diragukan sehingga perlu dibuktikan. Jadi judul-judul yang dibuat itu bukan dari masalah, tapi dari riset game. Kalau bentuk-bentuk model hubungan variabel juga bisa sama, bisa juga berbeda. Penelitian kualitatif yang berdasarkan riset gap. Nah, penelitian kualitatif sumbernya bisa dari masalah, bisa dari riset gap, bisa dari potensi, tapi untuk kualitatif sumbernya dari fenomena yang menarik. Ya. Jadi tidak harus berangkat dari masalah, tapi fenomena yang menarik. Contohnya fenomena yang menarik, Newton melihat apel jatuh. Ya, kan fenomena bagi orang kan sesuatu yang biasa, tapi bagi Newton sesuatu yang menarik dan akhirnya menghasilkan hukum-hukum Newton, hukum gravitasi. Lalu James Watt melihat merebus air mengeluarkan uap. Ternyata uap itu dapat digunakan sebagai energi dan menjadi revolusi industri 1. Bisa juga fenomena warung kecil tapi pembelinya banyak. Pembelinya orang-orang kaya, pakai mobil-mobil mewah. Ini suatu fenomena yang menarik. Bisa juga melihat adanya pengemis yang kaya. Ya. Pengemis yang kaya harta. Ini suatu fenomena yang menarik. Tapi di sini metode kualitatif yang didasarkan pada riset gap. Ya, walaupun sumber masalah kualitatif itu juga ada 4, tapi kalau kualitatif tidak dari pemikiran baru yang dibuktikan, tapi dari fenomena yang akan digali dan dieksplorasi. Nah, saya memberikan definisi bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat interpretif dan konstruktif, digunakan untuk meneliti dalam kondisi objek yang alamiah. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi, observasi, wawancara, dokumentasi, analisis data bersifat kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan, lalu memahami dan mengkonstruksi hasil temuan menjadi tema penelitian. Jadi tema penelitian dalam metode judul atau tema penelitian dalam penelitian kualitatif ditemukan setelah penelitian selesai. Ini contoh judul penelitian yang berasal dari ResearchGate. Perbandingan perkembangan kemampuan kerja antara lulusan SMA dan SMK pada industri permesinan modern. Ini ResearchGate-nya karena ada satu penelitian kuantitatif dengan kuesioner yang menunjukkan bahwa justru kemampuan lulusan SMA itu lebih baik dari lulusan SMK. Itu berarti kan tidak sesuai dengan teori. Karena menurut teori lulusan SMK itu mestinya harus lebih cepat, lebih baik bekerja dibandingkan lulusan SMA yang tidak pernah praktek di sekolahnya. Nah, berdasarkan ResearchGate ini lalu diteliti dengan 5 rumusan masalah. Tapi sekali lagi teman-teman, judul penelitian ini juga disusun setelah penelitian itu menemukan, ya, karena penelitian kualitatif itu bisa berkembang di lapangan. Rumusan masalah adalah bagaimanakah profil pekerjaan industri permesinan modern. Nah, penelitian yang pakai metode kualitatif tidak pernah menunjukkan profil pekerjaan. 2, bagaimanakah profil tenaga kerja industri permesinan. Penelitian yang kuantitatif tidak menunjukkan profil tenaga kerja. 3, bagaimanakah perbandingan perkembangan kemampuan kerja antara operator mesin lulusan SMK dan SMA. Ini terjadi gap dengan penelitian yang lain, bahwa penelitian yang lain itu hanya membandingkan berdasarkan output. Kalau ini membandingkan selain berdasarkan output juga membandingkan berdasarkan prosesnya. Jadi intinya penelitian ini lebih menekankan untuk nomor 3, untuk melihat apakah gap ini benar-benar terjadi atau terjadi perbedaan dalam proses penelitian. 4, hipotesis apa yang ditemukan dalam penelitian ini. Nah, ini yang ResearchGate tidak terjadi metode kuantitatif. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja lulusan SMA dan SMK. Ini di penelitian yang lain tidak juga diteliti faktor-faktor yang menyebabkan. Nah, tentang profil pekerjaan industri permesinan ini sangat rumit ya. Kalau di otomotif itu komponen-komponen mesin itu hanya sampai pada level 5, tapi kalau di industri pesawat itu sampai level 7. Ini ya, tingkat kesulitannya sampai level 7. Lalu ini profil pekerjaan. Temuan saya penelitian tahun 90 sekarang terjadi, yaitu temuan yang nomor 3, di mana kompetensi tenaga industri permesinan modern ini adalah memiliki kemampuan membuat perintah kerja pada mesin. Ini tahun 90, dan saat ini dengan adanya AI, sekarang kita ini kompetensinya salah satunya
kompetensi membuat perintah atau prompt kepada AI. Jadi tahun 90 sekarang sudah 2026 itu terbukti. Nah, ini inti dari yang membandingkan riset gap ya. Ini sampai 4 tahun itu kemampuan kerja lulusan SMK masih lebih tinggi dari SMA. Ini ada perbandingan perkembangan. Dan setelah sama-sama bekerja, latar belakang pendidikan tidak mewarnai lagi, tapi tergantung pada kreativitas masing-masing dan pembinaan dari pimpinan. Nah, ini yang membandingkan dengan penelitian yang telah ada, yang dimaksud adanya gap riset. Karena penelitian yang ada baru membandingkan setelah 4 tahun. Lalu hanya dilihat pada produk, tidak pada prosesnya. Dari penelitian ini menghasilkan hipotesis bahwa setelah 4 tahun sama-sama bekerja dalam pekerjaan yang sama, kemampuan operator lulusan SMK dan SMA sudah sama. Setelah sama-sama bekerja selama 4 tahun, latar belakang pendidikan formal tidak mewarnai kemampuan kerja lagi. Setelah 4 tahun sama-sama bekerja, kemampuan kerja berikutnya dipengaruhi oleh kreativitas masing-masing operator dan pembinaan dari atasan. Ya, sekali lagi penelitian ini salah satunya muncul karena ada gap riset ya tentang perbedaan kinerja lulusan SMA dan SMK. Nah, kami juga menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi lulusan SMA ada 13, kalau SMK ada 12. Nah, ini sebenarnya faktor-faktor itu ditemukan. Yang terakhir, penelitian pengembangan R&D yang didasarkan pada riset gap, ya, didasarkan pada riset gap. Dan juga riset gap bisa dari hasil penelitian, bisa juga dari referensi. Riset gap itu dari referensi. Penelitian dan pengembangan dapat diartikan secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat digunakan untuk merancang, membuat, dan menguji produk baru. Jadi sekali lagi, R&D adalah penelitian untuk mengembangkan produk baru. Kegiatannya adalah meneliti untuk analisis kebutuhan, lalu merancang produk, membuat produk, dan mengujinya. Sehingga produk yang dihasilkan itu sudah teruji. Jadi kegiatan dalam R&D ada riset, kegiatannya adalah penelitian lapangan dan studi literatur sehingga menghasilkan rancangan produk. Setelah produk dirancang lalu dibuat menjadi produk, lalu dilakukan pengujian produk. Nah, ini contoh penelitian yang mengembangkan dari riset gap terhadap yang sudah ada. Judulnya pengembangan model penjaminan mutu internal pada PTS di Kota Indraluka. Ini samaran ya. Jadi yang dikembangkan adalah model penjaminan mutu internal. Ini pakai R&D. Selama ini di perguruan tinggi, ini model penjaminan mutu menggunakan PPEPP, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan.
Nah, menurut peneliti, PPPP ini ada kelemahan di mana tidak efisien karena semua langkah harus diikuti. Padahal sebenarnya langkahnya 1, 2, 3, 5. Nah, itu terjadi kalau evaluasi sudah terpenuhi, maka tidak perlu lagi pada langkah 4 dan 5. Yang kedua, dipandang tidak efisien dan tidak lengkap, tidak sistematis dan tidak lengkap. Ini karena ada dipandang yang meloncat. Nah, meloncat itu sebagai gap. Kalau digambarkan model yang lain ya, PPEPP ada penetapan, pelaksanaan, evaluasi. Kalau evaluasi ini sudah terpenuhi sesuai dengan penetapan, maka harus segera melakukan peningkatan. Nah, ini kan lebih efisien ini. Tapi kalau menggunakan PPEPP tetap ada pengendalian. Jadi ini yang dianggap tidak efisien. Nah, jadi dengan penelitian tadi, rumusan masalah penelitiannya adalah bagaimanakah model penjaminan mutu pada perguruan tinggi swasta di Kota Indraluka yang berjalan selama ini. Jadi ini karena sifatnya adalah inovasi, berarti melihat yang sudah ada. Apakah kelemahan-kelemahan terhadap model penjaminan mutu yang berjalan selama ini? Jadi dilihat kelemahannya, baru mengembangkan ini model sistem penjaminan mutu internal seperti apakah yang efektif, efisien, dan praktis dapat meningkatkan mutu PTS di Kota Indraluka. Seberapa tinggi tingkat efektivitas, efisiensi, dan kepraktisan model hasil pengembangan. Jadi sekali lagi karena ini levelnya ada kesenjangan, sehingga level penelitiannya adalah inovatif. Nah, teorinya ini berangkat dari teori PPEPP, teori Deming, dan teori Six Sigma. Selain itu ada teori dari Anthony. Dari dua teori ini maka dikembangkan menjadi model penjaminan mutu awalnya itu 7up ya. Jadi ada 7 langkah. Tapi setelah teruji dari 7up ternyata ini kurang lengkap sehingga model penjaminan mutu disebut dengan FNUP. Jadi F adalah for. Jadi penjaminan mutu pertama ada penetapan dan ada pelaksanaan hasil evaluasi. Kalau sudah ditemukan langsung pada peningkatan. Tapi kalau belum maka perlu ada langkah tindak lanjut, pengendalian, dan pengukuran. Nah, setelah diuji ternyata ini tidak terbukti sehingga diberi saran langkahnya for-nya sama, tapi kalau terjadi ketidaktercapaian dalam evaluasi, langkah berikutnya adalah analisis mencari sebab-sebab mengapa tidak dapat tercapai, lalu perlu perbaikan program. Perbaikan itu ditindaklanjuti, dikendalikan, diukur, dan baru tindak lanjut. Jadi model ini disebut for karena bisa 4 langkah, tapi juga bisa 9 langkah 9up. Nah, di mana letak perbedaannya? Kalau PPEP ini dipandang langkahnya terlalu tajam sehingga perguruan tinggi yang baru sulit untuk mengikuti. Dan untuk yang model baru ini langkahnya landai ya,
sehingga mudah untuk mencapai pada posisi dengan mudah ya. Ibarat orang berjalan, yang ini meloncat, yang ini pakai tangga yang landai sehingga mudah untuk tercapai. Di mana gap-nya kalau dibandingkan dengan model Deming, Six Sigma, Anthony, dan PPEPP ya. Deming ada planning, do, check, dan action. Analisis. Untuk Six Sigma ada define, measure, analysis, improve, and control. Untuk Anthony ada detektor, asesor, efektor. Untuk PEPP ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Dan yang model baru ini mengisi gap yang ada, ya. Jadi setelah evaluasi ada analisis, ada perbaikan, ada tindak lanjut, ada pengendalian, ada pengukuran, dan peningkatan. Ya teman-teman, secara ringkas materi penelitian yang berbasis riset gap. Mungkin kalau ada diskusi atau pertanyaan, maka selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Silakan, Bu Moderator. Baik, terima kasih banyak Prof. Sigiono. Oh, tadi udah 4 rekor muri ya, Prof. Keren sekali, Prof. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Oke, Prof, di sini sudah ada banyak yang bertanya di kolom chat. Antusias sekali Bapak dan Ibu. Dan saya tadi izin menonaktifkan, sekarang sudah saya buka ya chatnya. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, boleh segera dikirimkan kembali pertanyaannya. Baik Bapak dan Ibu, untuk pertanyaannya akan saya ambil dari yang paling atas terlebih dahulu. Di sini pertanyaan pertama datang dari Bapak Anis. Action research itu masuk penelitian atau pengabdian, Prof? Ya, oke. Terima kasih pertanyaan yang bagus ya. Action research masuk penelitian atau pengabdian ya. Tadi disampaikan dalam pohon ilmu ada need to know, itu kuantitatif, kualitatif, mixed method, big data, dan need to do itu ada research and development dan action research. Research and development masuk penelitian untuk mengembangkan produk, dan action research adalah penelitian untuk mengembangkan metode kerja baru. Jadi dari segi substansi metodologi, action research adalah metode penelitian untuk merancang, membuktikan, dan membuktikan tindakan atau metode kerja baru. Nah, metode kerja baru itu bisa saja diterapkan untuk pengabdian masyarakat. Maka kan sebenarnya ada kaitan penelitian dan pengabdian masyarakat. Penelitian menghasilkan iptek yang dapat diterapkan di masyarakat, sedangkan pengabdian memberikan permasalahan atau sumber penelitian yang dapat dilakukan di penelitian. Jadi pertanyaannya bagus, dan saya tunjukkan bahwa action research itu adalah penelitian dan hasilnya bisa untuk pengabdian masyarakat, terutama dalam mengembangkan metode kerja yang berlaku di masyarakat. Demikian, Mbak. Iya, begitu ya. Tadi Pak Anif jawabannya. Oke, lanjut ya Prof. Ini datang dari Pak Devgan. Pertanyaannya, kalau beda research gap dan novelty apa Prof? Mungkin kan sama-sama mencari celah atau perbedaan. Ya, ini juga pertanyaan yang bagus. Apa bedanya research gap dan novelty ya? Research gap itu tadi disampaikan adanya kekurangan, ada kelemahan, adanya
kesalahan dalam penelitian. Research gap bisa menjadi masalah, ya, bisa menjadi masalah. Masalahnya berdasarkan research gap, tapi masalah belum tentu menjadi research gap. Nah, penelitian yang berangkat dari research gap itu paling tinggi bisa menghasilkan novelty, ya. Novelty itu kan ada dua, yaitu inovasi dan kreasi. Nah, kalau penelitian yang berangkat dari research gap ini paling tinggi hanya novelty-nya itu inovasi. Dan penelitian yang berangkat dari potensi atau pemikiran baru, novelty-nya bisa kreasi, ya. Jadi penelitian dari research gap bisa menghasilkan penelitian yang novelty-nya adalah inovasi, ya. Jadi research gap terkait dengan inovasi. Jadi tidak dibedakan antara research gap dan inovasi, tapi penelitian dengan research gap akan menghasilkan novelty yang levelnya adalah inovasi. Inovasi itu memperbaiki yang ada atau mengisi kesenjangan, mengisi celah yang belum terisi. Demikian, Mbak. Iya, mudah dipahami sekali, Prof. Jawabannya terima kasih. Ya. Lanjut ke Pak Takrim. Kalau penelitian menggunakan vokal variabel yang sama dengan penelitian sebelumnya, lalu ditambahkan variabel mediasi atau moderasi, dan dilakukan di sektor yang berbeda, apakah penelitian tersebut bisa dibilang sebagai novelty, Prof? Ya, untuk penelitian kuantitatif dikatakan ada novelty itu kalau ada variabel baru. Nah, jadi variabel baru itu variabel yang belum banyak dikenal dari pemikiran sendiri atau dari praktek baik sehingga dapat diangkat menjadi variabel baru. Jadi misalnya penelitian dari multivariabel, ada variabel independen dan dependen saja, lalu ditambah dengan variabel mediasi atau intervening Z1 dan Z2, maka itu dari segi kompleksitas model, tentu yang model jalur tadi itu lebih kompleks dari multivariabel, ya. Maksud saya model yang jalur itu ada variabel intervening atau moderator. Tapi walaupun multivariabel dan juga ada variabel mediator melalui analisis jalur, kalau semua variabel itu sudah dikenal, itu tetap saja belum ada novelty-nya, ya. Walaupun itu hanya 2 variabel atau 6 variabel, kalau belum ada variabel yang baru, belum ada novelty-nya. Jadi novelty sekali lagi untuk kuantitatif ada variabel baru, variabel yang belum dikenal atau variabel yang digabungkan, ya, diintegrasikan satu sama lain sehingga menjadi variabel baru. Jadi itu kalau dari lihat kompleksitasnya, memang ada variabel intervening itu lebih kompleks daripada multivariabel. Tetapi kalau dalam variabel itu belum ada variabel barunya, belum terlihat novelty. Itu ya Mbak, ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof jawabannya. Baik Bapak dan Ibu, saya beralih ya dari kolom chat. Sekarang saya akan ke Ibu Lilis Soliha yang sudah raise hand. Silakan Ibu Lilis, bisa menyampaikan pertanyaannya. Izin Ibu belum di-unmute, iya. sudah. Oh, oke. Sok Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Izin Prof Ya bertanya. Bu, sama-sama Bu.
ketika kita memakai penelitian R&D, terus misalnya saya ini lagi meneliti uji coba model Ya. guide inquiry. Nah, saya tidak memakai pakai kuasi eksperimen, tapi tidak memakai kelas kontrol. Apakah bisa? Misalkan pakai one group protest and post test seperti itu. Jadi saya uji coba tidak menggunakan kelas kontrol, tapi satu kelas atau 3 kelas digunakan uji coba sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. Itu boleh, Prof. Pertanyaan yang ini ND-nya apakah body, ADI, atau pakai work and goal? Ya. Pakai Pordi, Prof. Pakai Pakai Pordi. body. Ya. Memang kalau body kan nggak jelas ya, ininya posisi evaluasinya kan nggak jelas ya Bu. Oh iya. Posisi dicobanya kan nggak jelas. Karena kalau di body itu kan define, design, development, dan dissemination. Ya. Nah, uji coba itu kan pada development. Nah, di situ kan nggak tegas mengenai di mana posisi uji coba produk. Ya. Kalau di board and goal itu kan ada 3 uji ya Bu. 1, preliminary field testing, uji lapangan awal skala kecil. Lalu main field testing, uji skala luas. Maaf, 1 preliminary, 2 main field testing, 3 operasional field testing. Nah, tadi tidak salah kalau hanya kan untuk eksperimen itu paling enggak ada 3 desain ya Bu. 1, pre-experimental design. Kalau pre itu hanya menggunakan 1 grup, maka uji cobanya menggunakan pretest dan posttest. Efektivitas model menggunakan perbandingan antara posttest dengan pretest. Nah, kelemahan pre-experimental design ini 2, Bu. Validitas internal dan eksternalnya itu belum terjaga. Maksudnya validitas internal adalah validitas pengaruh ya, karena dengan pre dan post test itu belum tentu bahwa hasil penelitian itu betul-betul karena faktor model atau faktor treatment. Itu kalau yang pre-test, post-test. Jadi ada 2 kelemahan, validitas internal dan eksternal. Lalu kalau ingin memperbaiki validitas internal, itu lebih baik pakai kuasi eksperimen. Kuasi itu yang ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, kalau uji coba pakai kuasi, maka validitas internalnya lebih terjaga. Jadi lebih baik validitasnya, tapi validitas eksternalnya belum terjaga. Belum baik validitas eksternalnya. Maka yang paling akurat kalau menggunakan true experimental design. True experimental design itu sama dengan kuasi, ya, ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dan sampelnya diambil secara random. Ya. Karena sampelnya diambil secara random, maka dapat dibuat generalisasi. Ada kata signifikan, Bu. Karena kalau pretest post-test itu tidak ada kata signifikan, kuasi juga tidak ada kata signifikan, dan kalau pakai true experimental design itu ada yang menggunakan kata signifikan. Jadi kalau dari segi boleh itu boleh, hanya terkait dengan ketelitian. Kalau pembimbingnya sudah mau ya ikuti saja ya Bu, pakai pretest, post-test. Tapi kalau kita berbicara karena salah satu disertasi itu adalah terbukti
Dan sesuatu yang teruji itu kalau dipakai orang itu tidak ada risiko kesalahan. Sehingga secara metodologis yang paling aman kalau menggunakan true experimental design, ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol, dan masing-masing sampel diambil secara mungkin begitu, Bu. Siap. Terima kasih Prof atas Ya, sama. Semoga sukses, Bu. Ya, amin. Iya. Semoga sukses, dilancarkan. Amin. Oke, lanjut ya Prof. Di sini Ya. ada Ibu Vina juga yang sudah resen. Silakan Ibu Vina. Halo Ibu, apakah bisa unmic? Apakah suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Terdengar, Bu. Alhamdulillah. Izin bertanya, Prof. Silakan, Bu. Pada penelitian kuantitatif, apabila hasil penelitian yang diperoleh itu tidak sesuai dengan hipotesis awal, itu apakah hal tersebut diperbolehkan, Prof? Kemudian jika hasil uji secara parsial maupun simultan menunjukkan bahwa seluruh variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, apakah hasil seperti itu tetap dapat diterima atau sebaiknya minimal terdapat satu variabel yang berpengaruh, Prof? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya, Bu ya. Untuk penelitian, hakikat penelitian ya. Hakikat penelitian adalah memperoleh data sebagaimana adanya dan sebagaimana seharusnya ya. Jadi kalau meneliti terbukti ya enggak apa-apa, tetapi perlu argumentasi ya. Misalnya kalau hipotesisnya menyatakan berpengaruh positif dan signifikan, ternyata hasilnya tidak berpengaruh. Satu, ya Bu, ya perlu cek tadi, apakah instrumennya itu sudah valid dan reliable, ya satu. Yang kedua, apakah waktu mengumpulkan data itu dalam kondisi yang normal, yang wajar, ya. Karena ini faktor penting untuk melihat hasil penelitian itu dalam pengumpulan data kondisi yang wajar atau tidak. Karena dalam penelitian kuantitatif itu sering terjadi dua kesalahan. Satu adalah kesalahan instrumen yang tidak valid dan reliable. Yang kedua adalah kesalahan dalam measurement, kesalahan dalam melakukan pengukuran. Nah, itu perlu dicek kalau instrumen sudah valid dan reliable, mengumpulkan data itu sudah benar dalam kondisi wajar. Yang ketiga, analisisnya benar, ya kita harus menyampaikan apa adanya. Lalu diberi pembahasan. Mungkin suatu variabel X tidak berpengaruh terhadap Y, mungkin adanya variabel moderator. Karena variabel moderator itu kan memperkuat atau memperlemah pengaruh. Sebagai contoh, menurut teori, tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen itu diharapkan akan meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ternyata setelah puluhan tahun tunjangan profesi guru dan dosen itu diberikan, ternyata kualitas pendidikan belum meningkat. Itu artinya sesuatu yang menurut teori itu berpengaruh positif, tapi ternyata tidak. Apa argumentasinya? Nah, tunjangan profesi guru dan dosen tidak meningkatkan kualitas karena tunjangan untuk meningkatkan kemampuan profesional, tapi digunakan untuk membeli konsumsi yang lain.
Jadi tunjangan profesi tidak meningkatkan kualitas pendidikan, tapi meningkatkan kemacetan lalu lintas. Itu yang terjadi ya. Itu ya Bu ya. Jadi kita akui kalau itu tidak terbukti ada argumentasi, kemungkinannya ada variabel moderator yang terjadi. Memang kalau ingin meneliti lebih baik lagi, kalau bisa dihitung berapa peran variabel moderator dalam meningkatkan pengaruh X terhadap Y. Jadi sekali lagi, hasil penelitian itu adalah apa adanya, dan kemungkinan dalam penelitian kuantitatif ada kesalahan instrumen dan ada kesalahan pengumpulan data. Kalau instrumen sudah valid, mengumpulkan data, analisis sudah benar, maka itu diterima apa adanya dan diberi dengan argumentasi. Itu Mbak, terima kasih. Ya, Berarti begitu ya. Silakan Bu. Oke, boleh Berarti- Ibu tanggapannya. Berarti tidak apa-apa ya Prof, kalau misal hasilnya tidak berpengaruh semua, itu apakah harus ditransform data? Ya tidak ditransfer data, namanya merubah data itu kan. Itu yang dilarang untuk merubah data. Jadi harus data itu apa adanya. Kalau tidak terbukti, tadi ada 2 pengecekan ya. Terus yang ketiga memberikan alasan mengapa itu tidak terbukti. Kalau saya pembimbing itu saya hargai Bu yang hipotesis tidak terbukti. Apa yang dihargai? Karena kejujurannya. Biasanya kan para peneliti itu kan kalau tahu tidak terbukti kan data itu dirubah-rubah supaya terbukti kan, itu berarti kan tidak jujur. Saya menghargai mahasiswa yang meneliti dan hipotesisnya tidak terbukti karena di situ ada kejujuran. Namanya penelitian itu kalau sudah tidak jujur sudah nggak ada apa-apanya hasil penelitian. Ya, Bu ya, Bu Vina. Oke, mungkin begitu ya Ibu Vina. Seperti kata Prof tadi ya Prof, memberikan data sebagaimana adanya, bukan sebagaimana seharusnya. Ya. Lanjut ya Prof. Ini ada Pak Anhar yang udah raise hand juga. Silakan Bapak. Oke, izin terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan saya adalah guru dari Papua. Oh ya Pak Jadi- Anar, jam berapa sana Pak sekarang? Di sini sudah menunjukkan jam 11 kurang 15 menit, Pak. Udah ngantuk ya Masya Pak ya? Allah, Bapak. Tidak, saya tidak mengantuk Pak karena luar biasa. Pertamanya itu Alhamdulillah saya kalau nggak pertama ngantuk. dengan Pak Prof. Dr. Siguano yang benar-benar ini sangat beruntung sekali saya bisa mendapatkan ilmu dari Bapak Prof. Nah pertanyaan saya Pak karena mungkin saya sudah lama sekali terhadap perkuliahan saya dari 2010. Dan sekarang masih mau lanjut ini Pak untuk S2-nya. Nah pertanyaan saya Pak, apakah semua penelitian tentang riset gap-nya Pak harus memiliki riset gap-nya atau ada kondisi tertentu di mana hal itu tidak wajib Pak? Seperti itu. Oke Pak Terima Anar. kasih Pak. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi penelitian tidak harus dari riset gap, Pak. Ya, tidak harus dari riset gap. Tadi kan disampaikan penelitian itu bisa berangkat dari masalah. Masalah itu kaitannya teori dengan praktek, aturan dengan praktek, rencana dengan praktek. Itu masalah. Sehingga kalau riset gap itu konsumsinya orang akademik, Pak. Konsumsinya itu orang-orang akademik. Sedangkan kalau berbasis masalah, justru orientasi orang banyak. Lain sedikit berangkat potensi. Papua ini kan potensinya luar biasa tuh Pak. Masih jarang diteliti ya. Maka janganlah penelitian berangkat dari masalah, tapi berangkat dari potensi apa yang dapat dikembangkan. Tidak harus wajib dari riset gap Pak, bisa dari masalah,
bisa dari potensi, bisa dari pemikiran baru. Mungkin itu Pak Anhar. Masih ada? Ada Pak Tri. Oke, iya begitu ya Bapak tadi jawabannya. Lanjut nih satu lagi. Mungkin ya Prof, ada dari Ibu Aas atau Bapak Aas, silakan. Pak Aas ya. Oke, silakan Pak Aas. Mohon maaf Prof, tadi di kolom chat sudah ada juga pertanyaan saya. Yang pertama itu ada mix method. Ya. Ya, ini kan sudah ada kualitatif, sudah ada kuantitatif. Kenapa mesti ada lagi itu, Prof? Metode itu. Yang kedua adalah di penelitian eksperimen dulu ada teori yang menyatakan bahwa dibolehkan mengambil sampelnya satu, tetapi mengajar di dalam kelas dan sampelnya hanya satu. Nah, apakah bisa diterapkan sekarang untuk teori itu, Prof? Ya, terima kasih, Prof. Ya, bagus Mas pertanyaannya ya. Jadi sudah ada metode penelitian kuantitatif, ada kualitatif, mengapa mix. Jadi kan gini tuh Pak, kalau penelitian kuantitatif kan ya satu penelitian saja Pak, itu penelitian kuantitatif. Fungsinya membuktikan hipotesis, itu kuantitatif. Sedangkan kalau kualitatif, itu ya satu metode, hasilnya menemukan. Ya, jadi satu membuktikan, satu menemukan. Itu kalau sendiri-sendiri, Pak. Tetapi mixed method ini adalah menggabungkan kedua metode, Pak. Jadi dalam satu penelitian sekaligus diteliti dengan metode gabungan, gitu, Pak. Ya. Nah, mengapa mixed method? Karena asumsinya bahwa setiap gejala itu pasti memiliki dua nilai, Pak. Setiap gejala itu pasti ada nilai kuantitatif, ada nilai kualitatif. Maka kalau diteliti hanya dengan satu metode, tidak menghasilkan data yang lengkap. Maka dengan metode gabungan, artinya satu judul penelitian diteliti dengan gabungan kuantitatif dan kualitatif, maka satu menghasilkan data yang lengkap. Dalam satu penelitian ada data kualitatif dan ada kuantitatif. Yang kedua, menghasilkan data yang akurat. Mengapa akurat? Karena kalau satu kesalahan terjadi, maka bisa dicek dengan metode yang lain ya Pak ya. Jadi mixed method ini adalah metode gabungan, tidak berdiri sendiri. Yang kedua tentang eksperimen ya. Eksperimen itu bisa saja terjadi pada satu orang ya. Kalau di kedokteran kan hanya satu orang tuh Pak, ada treatment satu orang untuk meningkatkan kesehatan kan satu orang. Nah, pendidikan pun bisa kalau ada kasus tertentu, anak-anak yang mungkin mempunyai masalah khusus, maka ada eksperimen untuk satu orang saja yang sedang terjadi masalah khusus. Jadi sangat dimungkinkan Pak, eksperimen itu untuk satu kasus. Hanya kalau eksperimen itu akan memiliki validitas eksternal, dapat diberlakukan kemana-mana saja, maka penelitian menggunakan eksperimen dengan true experimental design. Artinya sampel itu sampel yang random yang diambil dari populasi tertentu. Jadi sangat dimungkinkan tadi tergantung. Untuk kasus-kasus tertentu eksperimen bisa 1-2 orang, tapi kalau untuk keilmuan akan lebih baik kalau memiliki validitas eksternal. Validitas eksternal adalah validitas generalisasi yang dapat diberlakukan pada populasi yang luas. Demikian dari Pak Asar. Terima kasih. Oke, begitu ya tadi Bapak.
Ini mungkin terakhir ya, Terima Prof, kasih banyak. dari Ibu. Oke, Bapak. Mungkin ini Ya, terakhir ya, Prof, dari Ibu ya. Miswati. Silakan, Ibu. Terima kasih Bu Maila. Izin Prof Sugiono. Ya, silakan Bu. Terima kasih untuk kesempatannya saya bisa ikut lagi di Masya Allah. Ini Prof, saya dan tim penguji biasa itu menemukan hasil skripsi mahasiswa itu, dan tim itu sering tidak kompak gitu memberikan masukan. Jadi saya juga bingung kan, yaitu ketika hasil bunyi hipotesisnya itu positif, tapi di hasilnya itu signifikansinya itu kan 0,00. Cuma dia arahnya negatif. Nah, uji itu kompak bahwa itu pembahasannya itu menunjukkan bahwa tesnya terduga, padahal kan dia arahnya negatif. Nah itu Prof yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Prof Sugiono. Tadi hipotesisnya positif, hasilnya negatif ya Bu? Nah di dalam hipotesis tidak dibunyikan arah Prof. Mahasiswa sering tidak pernah mau membunyikan arahnya. Cuman pada saat hasil uji T-nya itu arahnya negatif gitu. Nah, cuman nilai signifikansinya memang tinggi. Bagus, Ya, ya. Sebaiknya hipotesis itu kan dirumuskan dari teori ya Bu. Oke. Karena dirumuskan dari teori berarti harus arahnya itu jelas Bu. Positif atau negatif. Karena kalau ragu nggak merumuskan arah berarti kan nggak punya teori untuk merumuskan Bu. Jadi harus dirumuskan dengan tegas positif atau negatif sesuai dengan teorinya. Kecuali teorinya belum ada, ya masih dalam posisi ragu-ragu. Ya, nanti hasilnya bisa positif dan bisa negatif. Nah, positif itu bisa signifikan, negatif pun bisa signifikan, Bu. Ya, jadi hasilnya positif, misalnya pengaruh hujan terhadap payung yang terjual ya Bu. Itu kan positif kan Bu? Ya. Tapi signifikan juga bisa terjadi pengaruh hujan terhadap es yang terjual. Itu kan negatif kan Bu? Ya, ya. Jadi artinya hipotesis itu bisa positif signifikan, bisa juga negatif signifikan. Signifikan itu artinya dapat digeneralisasikan, ya, dapat diberlakukan untuk umum. Nah, signifikan 00 kan sangat signifikan, Bu. Kalau signifikan 0,05 berarti setiap 100 sampel yang diambil dalam penelitian, kemungkinannya ada 5 sampel yang salah. Kalau 1% dari 100 ada 1 yang salah. Kalau 0 berarti tidak ada yang salah, Bu. Karena itu 100% signifikan. Apa mungkin gitu Bu Miswati? Iya Prof Sugiono, berarti kita sebagai dosen itu harus menegaskan ke mahasiswa untuk membuat hipotesis yang memiliki arah ya Prof ya? Ya, itu kalau teorinya jelas ya Bu. Ya. Ya. Boleh tambah lagi Kak Prof, karena itu permasalahan yang selalu berulang, yaitu ketika mahasiswa itu menggunakan data Bursa Efek Indonesia, itu hampir semuanya tidak pernah normal. Dan akhirnya dosen penguji mengatakan, ya sudah lanjut aja itu. Loh, tapi kan dia ujinya parametrik. Maksudnya itu ada uji asumsi klasik, uji T, kemudian ada uji F, uji R-square-nya. Loh, kenapa bisa lanjut padahal pengujian normalitasnya nggak lolos? Bagaimana Prof Sugiono? Terima kasih. Itu ada 2 hal Bu. 1,
apakah data itu sampel atau bukan, sampel random atau bukan. Ya. Data bursa efek yang biasa dipakai, Itu sampel random atau bukan. Misalnya dalam dari sekian data diambil random atau diambil seluruhnya. Oh, diambil random. Kalau random memang dimungkinkan untuk menggunakan statistik parametris, antara lain uji normalitas. Kalau regresi ada uji linearitas, ada uji multikolinearitas kalau variabel independennya lebih dari satu. Asumsinya kalau data normal menggunakan kalau nggak normal menggunakan statistik parametris itu ya tidak sesuai dengan kegunaan statistik parametris karena harus normal. Tetapi kalau normal ya pakai statistik deskriptif saja, Bu. Jadi hanya dihitung korelasinya tanpa menguji signifikansi. Tanpa ada signifikansi. Jadi misalnya ketemu korelasinya 0,7 ya itu saja. Apakah 0,7 itu signifikan atau tidak? Ya tidak bisa mengatakan signifikan karena sampelnya tidak normal. Jadi kalau tidak signifikan, maka hasil penelitian ya hanya berlaku untuk sampel itu saja, tidak berlaku untuk yang lebih luas. Oh, tidak bisa digeneralisasi ya, Prof. Ya, tapi ya hasilnya berlaku untuk sampel saja, tidak generalisasi saja. Oke. Nah, tapi kalau ingin menggunakan itu, gunakan aplikasi yang lebih sederhana, pakai Smart PLS, Bu. Oh, dengan data bursa efek Indonesia. Analisisnya. Data kan data sekunder, tapi kalau dianalisis dengan Smart PLS, dan Smart PLS itu tidak mewajibkan uji normalitas, gitu loh, Bu. Iya betul. Ya, sehingga hasilnya bisa dikatakan signifikan walaupun tidak ada uji normalitas, tapi pakai analisis Smart PLS, bukan pakai SPSS, itu ya, Bu ya. Gimana, Bu, jelas? Ya. Begitu ya, Ibu Miss Wati, apakah bisa konfirmasi Ibu unmute? Sudah jelas, Ibu? Tidak bisa. Sudah bisa. Saya sudah bisa tekan. Alhamdulillah sudah. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak, Prof. Sugiono. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, Prof. Terima kasih banyak atas materinya. Mungkin secara singkat boleh closing statement-nya, Prof. Silahkan. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, serta pengelola Ebismar dan moderator, pertama saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan diskusinya ya. Karena dengan diskusi juga menambah wawasan saya untuk mengembangkan metode penelitian lebih lanjut. Jadi topik hari ini adalah penelitian yang berbasis research gap. Karena untuk penelitian kan bisa berbasis masalah, berbasis research gap, berbasis potensi, berbasis pemikiran baru, berbasis fenomena yang menarik. Nah, khusus malam ini adalah penelitian yang berbasis research gap. Research gap adalah terjadinya kesenjangan, terjadinya ketidaksempurnaan, atau ada keraguan dalam penelitian yang dilakukan. Research gap bisa terjadi pada 14 komponen dalam penelitian kuantitatif, mulai dari gap adanya fenomena, gap teori, gap metodologi, dan sebagainya. Jadi penelitian research gap lebih pada untuk penelitian konsumsi akademik ya, karena berangkat dari penelitian. Nah, untuk research gap bisa diteliti dengan metode kuantitatif, bisa kualitatif,
bisa mixed method, dan bisa research and development. Demikian yang dapat kami sampaikan, ada kekurangannya, mohon maaf. Yang belum bisa tanya bisa lewat HP ya, bisa WA, tapi dengan mencantumkan identitas dan fotonya di 0811 269 374. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Sugiono atas Ya. materinya yang luar biasa. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita menutup kegiatan pada malam hari ini, saya mau share insight yang penting banget nih untuk Bapak dan Ibu semuanya. Nah, dari pematerian tadi ya, Bapak dan Ibu semuanya, nah banyak dari kita sebagian besarnya gitu ya sudah paham dan sudah bisa mencari research gap, masalah, potensi, dan lain-lainnya. Tapi masih belum bisa nih untuk melanjutkan apa yang akan kita buat atau kita susun nanti di artikel atau di tugas akhir. Nah, banyak juga karena hal itu penelitiannya itu jadi stagnan Bapak dan Ibu, jadi nggak jalan, bahkan ada yang berhenti di tengah jalan juga gitu ya. Sehingga nggak ada output atau nggak ada luaran sama sekali. Nah, pertanyaan nih buat Bapak dan Ibu sebelum berakhir kegiatan kita, nah apakah Bapak dan Ibu termasuk nih ke salah satu dari sebagian besar tadi yang penelitiannya masih stagnan, masih stuck, terus masih belum ada output apa-apa? Nah, kalau seperti itu, apakah Bapak dan Ibu akan mulai serius menyusun penelitiannya? Nah, karena kita mau share nih Bapak dan Ibu, di alumni kita itu udah ada yang bisa jadi guru besar Bapak dan Ibu semuanya dari mengikuti pelatihan EB Smart. Nah, setelah kita diskusi, cari tahu gitu ya Bapak dan Ibu semuanya, ada satu kunci nih buat kita bisa nantinya improve gitu ya, terutama karir akademik Bapak dan Ibu semuanya. Dengan apa? Nah, ini Bapak dan Ibu semuanya. Yang cepat bertindak biasanya yang lebih dulu sampai. Nah, gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi dari pelatihan ini kita tahu kalau research gap, masalah, potensi, gitu ya yang tadi dibilang oleh Prof. Sugiono, nah itu belum cukup Bapak dan Ibu. Tantangannya justru ada saat kita mulai nulis. Nah, kalau tadi pohon gitu ya, ada pohon ilmu ya Prof tadi teh. Nah, seperti pohon itu juga Bapak dan Ibu semuanya, banyak orang yang udah punya benih atau ide penelitian, tapi belum tahu cara merawatnya. Nah, jadi ide itu tetap kecil gitu ya, Bapak dan Ibu, tidak berkembang menjadi karya yang nyata. Nah, di sini kita memfasilitasi Bapak dan Ibu dengan webinar kit. Nah, tadi ada yang bertanya materi juga ya, ada bertanya tentang rekaman, sertifikat. Nah, itu bisa Bapak dan Ibu akses setelah klaim webinar kitnya. Linknya itu ada di kolom chat Bapak dan Ibu dan di grup WhatsApp juga. Selain itu, Bapak dan Ibu, kita juga ada pelatihan bootcamp nih, di mana Bapak dan Ibu nggak cuma paham materi dari pelatihan, tapi juga bisa praktik Bapak dan Ibu semuanya. Nah, ini khusus banget untuk peserta webinar ini, kita kasih diskon 50% Bapak dan Ibu. Jadi harganya 170.000 aja untuk Bapak dan Ibu semuanya. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin harga yang jauh lebih murah, plus lagi ditambah webinar kitnya Bapak dan Ibu semuanya, itu kita kasih 2 Bapak dan Ibu. Nah, kenapa Bapak dan Ibu harus banget ikut bootcamp? Nah, sebenarnya sayang banget kalau nggak ikutan ya Bapak dan Ibu, karena kita nggak cuma tapi kalian 60%-nya itu praktik Bapak dan Ibu. Terus kita juga ada sesi konsultasi dan ada asisten trainer yang akan membantu Bapak dan Ibu. Kalau misalnya ada yang salah atau ada kendala, kesulitan, Bapak dan Ibu nggak sendiri karena nanti akan kita bantu. Durasinya tentu aja lebih panjang Bapak dan Ibu semuanya, dan trainernya itu ada Prof. Sugiono, Bapak dan Ibu, dan Pak Kris, tentunya nggak kaleng-kaleng pematerinya, sehingga nanti target di bootcamp, tentunya Bapak dan Ibu arah penelitiannya jadi lebih jelas, nggak bingung lagi mulainya kayak gimana, dan tentu aja lebih dekat ke publikasi.
Nah, ini juga segera ditutup Bapak dan Ibu semuanya untuk promonya ya, untuk diskonnya. Jadi boleh Bapak dan Ibu bisa jangan ditunda-tunda ya. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu cuma butuh webinar kit, sok aja. Cuman butuh bootcamp, sok aja karena kita ada yang satuannya juga. Nah, kalau kita terus menunda research gap, masalah gitu ya, potensi, itu akan tetap ada gitu ya Bapak dan Ibu bisa dicari. Hanya aja apakah Bapak dan Ibu yang menemukan research gap itu, masalah itu, atau orang lain gitu ya yang lebih dulu menemukannya. Jadi silakan ya Bapak dan Ibu boleh dicek lagi link yang sudah kita berikan. Nah, kita juga ada hadiah untuk Bapak dan Ibu, itu bisa dapat ChatGPT, Site dan SciSpace 1 bulan private, itu akan kita informasikan besok di hari terakhir. Begitu ya Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih yang tetap stay dan menyimak di kegiatan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak juga kepada Prof. Sugiono atas materinya yang luar biasa. Baik Bapak dan Ibu, demikian rangkaian sesi pelatihan hari kedua kita. Senang banget nih bisa diskusi, bisa juga belajar banyak bersama dengan Bapak dan Ibu semuanya. Sebagai penutup, saya udah memberikan link quiz, yaitu isinya post-test dan feedback ya, yang bisa Bapak dan Ibu isi. Di grup juga udah ada ya Bapak dan Ibu. Nah, pertemuan kita nggak berakhir di sini, karena besok kita tunggu lagi Bapak dan Ibu di hari terakhir. Besok kita akan belajar dengan Pak Robin terkait dengan olah data statistik. Baik Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih banyak yang sudah stay dan yang sudah hadir. Saya Meila Rehulina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Mbak. Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Sugiono. Terima kasih banyak Bu Maila. Izin live. Siap Ibu, sama-sama. Ebismart lembaga nomor 1 yang inovatif, pelatihan dan penelitian, ikut berpartisipasi dalam mencerdaskan bangsa melalui pelatihan penelitian untuk semua. Jadilah yang terdepan, tak perlu ragu. Bergabunglah bersama kami. Pelatihan penelitian dengan kami, meraih mimpi teraju. Research partner. Ebismart, your research partner. Ebismart lembaga nomor 1 yang inovatif, pelatihan dan penelitian, ikut berpartisipasi dalam mencerdaskan